yang menceritakan sejarah Nabi, sejarah Pulau Jawa dari zaman Majapahit hingga perjanjian Giyanti Mataram, yaitu keris. Keris, Pangeran Diponegoro terkenal selalu membawa kerisnya. Beberapa keris yang dimilikinya adalah keris Kiai Omyang, tersimpan di Museum Sasana Wiratama, Yogyakarta. Keris lain yang dianggap paling sakti adalah keris Kiai Ageng Bondayuda. Keris ini hasil peleburan dari 3 pusaka, yakni keris Kiai Surotomo, tombak Kiai Barutoto, dan keris Kiai Adijoyo. Diponegoro juga memiliki tongkat yang dinamakan Kanjeng Kiai Cokro yang saat ini disimpan di Galeri Nasional Indonesia. Tongkat ini telah dikembalikan oleh Michelle dan Erika Lucia Baut kepada Mendikbud Anies Baswedan pada tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sedulur-sedulurku, para saudara-saudaraku. Gimana kabarnya kalian? Saya tidak bosan-bosannya selalu mendoakan para sedulurku, para saudara-saudaraku, semoga selalu sehat, semoga banyak rezekinya, dan semoga selalu bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan melanjutkan kisah sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro bagian ke-8, mungkin di akhir-akhir cerita. Kalau kemarin kita masuk di sesi ke-7, yaitu tentang sejarah Pangeran Diponegoro di masa pembuangannya sampai dengan Pangeran Diponegoro meninggal, sampai dengan istri Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Ayur Noningsih ini juga meninggal, dimakamkan di bersebelahan dengan makam sang Pangeran Diponegoro. Baik para saudaraku semuanya, para sedulur-sedulurku, kita langsung saja masuk pada peninggalan bersejarah. Peninggalan bersejarah yaitu Babad Diponegoro atau ditulis di sini Dipanegara. Babad Dipanegara atau Babad Diponegoro merupakan kumpulan puisi atau mocopat puisi tradisional Jawa dan tembang setebal 1107 halaman folio yang menceritakan sejarah Nabi, sejarah Pulau Jawa dari zaman Majapahit hingga perjanjian Giyanti Mataram, yang dituturkan langsung oleh Pangeran Diponegoro sendiri dan ditulis oleh juru tulis sejak Mei tahun 1831 hingga Februari 1832 ketika sang pangeran diasingkan di Manado. Tulisannya menggunakan huruf Arab Pegon dan aksara Jawa, namun naskah asli Babad Diponegoro menurut sejarawan Peter Carey sudah hilang. Yang ada hanyalah salinan yang saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional dan di Rotterdam, Belanda. Babad Diponegoro ini merupakan sebuah kumpulan syair puisi mocopat tradisional Jawa, berisi tentang tembang-tembang. Ada di situ diceritakan tentang sejarah Nabi, sejarah Pulau Jawa, dan dari zaman Majapahit hingga perjanjian Giyanti, dari zaman Majapahit hingga di perjanjian Giyanti pada saat masa zaman Mataram. Babad Diponegoro ini ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro sendiri pada saat di masa pengasingannya di Manado. Menurut sejarawan Peter Carey, buku ini sudah tidak ada lagi naskah aslinya. Dikatakan oleh Peter Carey bahwasanya naskah aslinya sudah hilang. Yang ada hanyalah salinan-salinannya yang tersimpan di Perpustakaan Nasional dan di Rotterdam, Belanda.
Babah Diponegoro kemudian diakui oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO pada Juni 2013 sebagai Memori Dunia atau Memory of the World atau MOW, yakni sebuah program untuk menghargai dan merawat catatan-catatan peristiwa kesejarahan dan budaya. Di Makassar, sang pangeran juga menulis 2 naskah primbon, yakni tentang pengaruh Qadariyah dan Naqsabandiyah aliran tasawuf atas cara berpikir dan kebudayaan Jawa. Jadi selain Pangeran Diponegoro ini menulis sebuah Babah Diponegoro, juga menulis sebuah naskah primbon tentang pengaruh Qadariyah dan Naqsabandiyah. Jadi Babah Diponegoro ini sudah diakui oleh UNESCO pada Juni tahun 2013 sebagai Memori Dunia, Memory of the World, Memory of the World, yakni sebuah program untuk menghargai catatan-catatan peristiwa kesejarahan dan budaya. Selain Pangeran Diponegoro membuat sebuah buku atau sebuah kitab atau sebuah kumpulan puisi, Pangeran Diponegoro juga menulis 2 naskah primbon tentang pengaruh tasawuf Qadariyah dan Naqsabandiyah. Peninggalan bersejarah yang kedua yaitu keris. Keris, Pangeran Diponegoro terkenal selalu membawa kerisnya. Beberapa keris yang dimilikinya adalah keris Kiai Omyang, tersimpan di Museum Sasana Wiratama, Yogyakarta. Keris yang kedua yaitu keris Kiai Wiso Bintulu, saat ini tersimpan di Gedung Pustaka Keraton Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah keris Kiai Nogosiluman. Keris terakhir tersebut itulah yang paling terkenal karena sempat hilang tetapi ditemukan Belanda dan sudah terregister dengan nomor RF3608084. Pada tanggal 10 Maret 2020, keris Kiai Nogosiluman dikembalikan oleh pemerintah Republik Indonesia secara langsung oleh Raja William Alexander kepada Presiden Joko Widodo. Dalam dokumen kesaksian dalam bahasa Jawa, Sentot Prawirodirjo, salah seorang panglima Diponegoro, Sentot mengaku melihat sendiri Pangeran Diponegoro menghadiahkan keris Kiai Nogosiluman kepada Kolonel Clarence, utusan Jenderal de Kock. Ketika bertemu, tulisan Sentot tersebut berhasil dibaca oleh pelukis Raden Saleh yang juga pernah melukis tentang Pangeran Diponegoro. Keris ini kemudian oleh Clarence menjadi persembahan hadiah kepada Raja William I pada tahun 1831. Setelah itu, keris Kiai Nogosiluman disimpan di Koningslek Kabinet van Zelfshamheden. Setelah dibubarkan pada tahun 1883, seluruh koleksi museumnya tersebar di berbagai museum dan keris Kiai Nogosiluman kemudian tersimpan di Museum Valkenswaard, Leiden. Pangeran Diponegoro ini memiliki 3 buah keris. Di antaranya yang pertama yaitu keris Kiai Omyang yang saat ini tersimpan di Museum Sasana Wiratama, Yogyakarta. Dan keris yang kedua yaitu Kiai Wiso Bintulu yang saat ini tersimpan di Gedung Pusaka Keraton Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah keris Kiai Nogosiluman yang konon katanya keris ini sudah lama hilang dan akhirnya diketemukan di Belanda dan terregister dengan nomor RF3608084. Dan pada tanggal 10 Maret 2020,
keris Kiai Nogosiluman ini dikembalikan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, diserahkan secara langsung oleh Raja William Alexander kepada Presiden Joko Widodo. Penemuan dan pengembalian keris Kiai Nogosiluman membutuhkan waktu yang lama. Pada tahun 1983, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lodewijk van Gorkom, menginformasikan bahwa keris Pangeran Diponegoro tersimpan di ruangan bawah tanah Rijksmuseum di Amsterdam dan meminta untuk dikembalikan. Penggantinya yakni Frans van Dongen menulis surat kepada Peter Pot, Direktur Museum Nasional Ethnologi pada tahun 1985, meminta agar keris tersebut harus ditemukan dan dikembalikan dalam rangka peringatan 40 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Van Dongen kemudian menerima balasan surat dari Pot yang mengaku sudah menemukan keberadaan keris tersebut, tetapi ternyata Pot salah mengidentifikasinya. Adapun keris lainnya adalah keris Kiai Bromo Kedali dan tombak Kiai Rodan yang diserahkan Pangeran Diponegoro kepada Pangeran Diponegoro II, yaitu Raden Mas Muhammad Ngalip atau Abdul Majid. Keris Kiai Habib dan tombak Kiai Gagasono itu milik Raden Mas Junet. Keris Kiai Blabar dan tombak Kiai Munding Wangi itu milik Raden Mas Raib. Keris Kiai Werso Gemilar dan tombak Kiai Tejo Raden Ayu Martonegoro. Keris Kiai Halim dan tombak Kiai Simo milik Raden Ayu Joyokusumo. Tombak Kiai Dipoyono milik Raden Ajeng Impun dan tombak Kiai Bandung milik Raden Ajeng Munting. Jadi banyak keris-keris di sini dan tombak-tombak yang dimiliki oleh para anak Pangeran Diponegoro, para putra Pangeran Diponegoro. Keris lain yang dianggap paling sakti adalah keris Kiai Ageng Bondoyudo. Keris ini hasil peleburan dari 3 pusaka, yakni keris Kiai Surotomo, tombak Kiai Barutoto, dan keris Kiai Adijoyo. Keris Kiai Ageng Bondoyudo ini selalu dirawat oleh Pangeran Diponegoro sendiri hingga akhir hayatnya dan dikuburkan bersamaan dengan jasadnya pada 8 Januari tahun 1855. Jadi di antara keris-keris tadi ada salah satu keris yang dianggap keramat dan yang paling sakti karena keris ini peleburan dari 3 pusaka. Keris ini dinamakan keris Kiai Ageng Bondoyudo, dan keris ini dimakamkan bareng bersamaan dengan Pangeran Diponegoro. Peninggalan bersejarah yang ketiga yaitu berupa tongkat. Pangeran Diponegoro juga memiliki tongkat yang dinamakan Kanjeng Kiai Cokro yang saat ini disimpan di Galeri Nasional Indonesia. Tongkat ini telah dikembalikan oleh Michelle dan Erika Lucia Baut kepada Mendikbud Anies Baswedan pada tahun 2015. Tongkat ini memiliki simbol cakra sepanjang 153 cm yang terletak di ujung tongkatnya. Tongkat ini diperoleh Pangeran Diponegoro dari hasil dari warga selama berziarah di selatan Jawa, termasuk Yogyakarta pada tahun 1815. Tongkat ini selalu dibawa oleh sang pangeran setiap berziarah ke tempat suci untuk berdoa. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, salah satu panglimanya yakni Pangeran Dipati Notoprojo, cucu Nyi Ageng Serang, memegang tongkat ini dan oleh Pangeran Dipati Notoprojo diberikan sebagai hadiah kepada Gubernur Jenderal J.C. Baut pada tahun 1834. Untuk merebut hati pemerintah Hindia Belanda, tongkat ini kemudian disimpan oleh salah satu keluarga keturunan Gubernur Jenderal J.C. Baut selama 181 tahun. Jadi tongkat ini sudah tersimpan selama 181 tahun
oleh salah satu keluarga Jenderal Gubernur J.C. Baut. Dan tongkat ini memiliki simbol cakra sepanjang 153 cm yang letak di ujung tongkatnya. Peninggalan sejarah yang lain yaitu tombak. Tombak Kiai Rodan adalah salah satu senjata pusaka Pangeran Diponegoro yang telah dikembalikan ke Indonesia pada tahun 1978. Dan saat ini tersimpan. Tombak ini terbuat dari kayu dengan dilapisi benang hitam dan dipercaya dapat memberikan perlindungan dan peringatan datangnya bahaya. Pada mata tombak terdapat bagian yang dilapisi emas, dan pada bagian pangkal matanya terdapat 4 relung yang berhias permata. Tetapi 2 buah permatanya telah hilang ketika benda ini dikembalikan di Indonesia. Tombak ini lepas dari genggaman Pangeran Diponegoro ketika disergap di Pegunungan Gowong Kedu oleh pasukan gerak cepat ke-11 Mayor Alvi Michel. Tombak ini bersama dengan pelana kuda Pangeran Diponegoro dikirim ke Raja Belanda William tahun 1813 sampai 1840 sebagai rampasan perang. Jadi tombak ini dan pelana kuda Pangeran Diponegoro dikirimkan kepada dikirimkan ke Raja Belanda yaitu William I pada tahun 1830 sampai dengan 1840 sebagai rampasan perang. Benda lainnya, menurut sejarawan Peter Carey, selain keris dan tongkat, saat ini masih ada 2 peninggalan Pangeran Diponegoro, yakni surat asli sang pangeran kepada ibunda dan anak sulungnya dan tali kuda yang masih tersimpan di Belanda. Sementara itu, menurut Direktur Museum Sejarah Kolonial Brownback di Arnhem, Paul Jack Vatkeven, benda peninggalan Pangeran Diponegoro yakni tali kekang dan pelana yang telah memiliki nomor arsip telah dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Benda bersejarah lainnya yaitu cap mohor. Pangeran Diponegoro memiliki sebuah cap mohor, yaitu cap yang digunakan untuk menandatangani surat yang sah darinya. Yang tertera dalam cap mohornya ialah berbentuk arapegon yang dibaca dalam Latin, ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Abdul Hamid Ngeru Cokro Kabir Al Mukmin Sayyid Panatagomo Khalifah Rasulullah ing tanah Jawi. Jadi cap mahor ini kalau bahasa sekarangnya ya seperti stempel. Ya, stempel ini stempel resminya dari Pangeran Diponegoro. Jika Pangeran Diponegoro ingin bersurat kemanapun, ingin memberi instruksi apapun dengan menggunakan surat, maka cap ini akan selalu digunakan menandakan bahwasanya cap ini resmi dan asli dari Pangeran Diponegoro. Baik para sedulur-sedulurku semuanya, para saudara-saudaraku semuanya, kiranya cukup sekian dulu cerita tentang benda bersejarah dari Sang Pangeran Diponegoro. Mungkin di edisi yang terakhir nantinya tinggal penghargaan sebagai pahlawan, terus dalam budaya populer, dan daftar pusaka. Setelah itu tamat. Mungkin akan saya terbitkan di edisi berikutnya. Untuk kali ini saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras, salam sekar waras, salam menolak lupa.